Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Om Tri Channel. Jadi di sini saya akan membagikan tutorial penggantian bearing depan Jupiter MX. Langkah pertama adalah kita ganjal ya supaya roda depan terangkat. Jadi teman-teman, saya ada permasalahan. Jadi motor ini ketika ditaikin posisi stang itu nggak stabil teman-teman. Jadi roda depan terasa goyang, padahal kondisi ban itu angin ban itu bagus teman-teman, standar di nilai 30 PSI. Kemudian shock juga kondisinya bagus, kemarin habis ganti oil seal juga sama oli shock. Nah kalau diperhatikan kondisi si roda oplak ya teman-teman, rodanya kocak dan indikasi saya ada di bearing kelahar ini sudah aus teman-teman ya. Untuk itu mari kita bongkar dan kita lihat kondisi bearingnya seperti apa. Oke, langkah pertama adalah melepas as roda. Kita kendorkan dulu mur pengunci rodanya menggunakan kunci 17 ring dan ditahan ya teman-teman, sesuaikan dengan motor teman-teman kuncinya. Oke, setelah mur terlepas, kita perlu melakukan pengetukan sedikit agar as roda itu bisa keluar. Gunakan apa saja ya, besi apa saja yang diameternya lebih kecil dari as roda teman-teman. Oke, setelah itu kita tinggikan sedikit roda depan supaya ada space untuk bannya bisa keluar ya. Ini busingnya teman-teman. Kemudian lepas speedo, gearbox speedo itu sebelah kiri sisi motor. Kemudian kita keluarkan rodanya, dan ini terlihat oclak teman-teman ya, tapi nanti kita zoom lagi untuk kondisi bearingnya. Nah ini adalah bearingnya teman-teman, kondisinya ini udah oclak ya teman-teman. Nah inilah yang menyebabkan ketika motor pada saat di jalan itu ban depan itu tidak stabil teman-teman, itu dirasanya oleng, padahal bearing komstir udah ganti, oli shocknya juga aman ya teman-teman ya, karena belum lama saya ganti dan saya pastikan juga nggak ada kebocoran lagi. Makanya saya itu curiga di kelahar motor, dan kemudian benar ketika dibuka kondisi bearing oblak seperti ini, dan kita harus melakukan penggantian secara imbang ya teman-teman, kanan dan kiri, agar pekerjaan kita maksimal. Untuk cara melepas bearing kita lakukan satu sisi, yaitu dengan cara memasukkan obeng min itu dan mengepaskan pada posisi inner bearing ya, dengan menggeser busing yang ada di antara bearing teman-teman. Untuk mudahnya posisi disc brake ada di sebelah atas, kemudian kita pukul inner bearingnya dengan obeng min ya. Setelah terlepas teman-teman, kita bisa lihat sisi bearing satunya itu. Nah kita lakukan pengukulan tadi di inner bearing, ini yang dimaksud inner bearing teman-teman ya.
kita hantam posisi inner bearing tersebut itu menggunakan shaft. Kalau sudah terlepas satu sisi, kita gunakan as roda bekas as roda ini mudah. Kalau sebelum terlepas dua-duanya ya kita gunakan diameternya yang lebih kecil untuk as pemukulnya, supaya kita ada space untuk menggeser si bushing. Nah, ini bushingnya yang saya maksud tadi teman-teman. Letak posisinya ada di antara bearing. Oke teman-teman ya. Nah, ya. Di sini saya menggunakan bearing merek Yamagata, tipenya 6302 RS. Yang dimaksud 2 RS ini adalah tutup bearingnya itu berbahan karet ya teman-teman, bukan seng. Kalau untuk seng menggunakan tipe 2 jet ya, artinya sisi kanan dan kiri itu tertutup menggunakan berbahan seng. Untuk pilihan bearing bebas ya teman-teman. Kalau saya memilih yang KW2 itu saya rasa ya cukup aman lah, mengingat medan yang saya lewatin itu medannya kering, jadi bearing itu bisa umurnya itu lebih lama ya. Kalau budgetnya cukup menggunakan tipe bearing yang standar merek Yamaha ya monggo teman-teman ya. Kalau untuk harga bearing yang saya pakai ini satu piece-nya itu 10.000, jadi 2 piece 20.000. Kalau untuk merek Yamaha original parts-nya itu harga kisaran satu piece-nya itu bisa mencapai 40.000 teman-teman. Untuk satu pasangnya itu 80.000. Ya disesuaikan dengan budget aja sih kalau saran saya sih. Kalaupun pakai yang original medannya basah kayak gitu ya tetap gampang rusak juga ya teman-teman ya. Karena bearing yang sebelum saya ganti pun itu saya pakai original tuh teman-teman sebelumnya. Cuman kemarin terakhir ganti ya 1,5 tahun yang lalu atau 1 tahun yang lalu dah. Cuman karena kemarin musim hujan jadi kemasukan air ya. Nah, untuk cara pemasangan kita lumasi dulu, kita bersihkan dulu housing bearing atau rumah bearing ya, kemudian kita lumasin, kita getok secara merata imbang ya teman-teman, sampai bearing itu masuk plug ke stopper bearing. Nah, ada yang menyarankan menggunakan bearing bekasnya untuk memukul agar supaya bearing itu bisa masuk dan imbang ya. Kalau pakai bearing bekasnya kan imbang tuh teman-teman. Cuman di sini ada kesulitan, saya licin ya. Makanya saya menggunakan as ya teman-teman. As kita pukul secara seimbang sampai benar-benar mentok ke stopper bearing. Ini adalah pemasangan bearing sisi kanan motor ya, atau pada posisi disc brake. Setelah bearingnya terpasang, kita bisa memasang oil seal ya. Oil seal ini yang fungsinya adalah untuk menahan air tidak masuk ke bearing, tidak mengenai bearing. Setelah satu sisi terpasang, jangan lupa kita pasang bushingnya ya teman-teman. Bushingnya ini letaknya itu di tengah-tengah antara bearing teman-teman. Kita bersihkan terlebih dahulu housing bearingnya, kemudian bersihkan bushingnya, kemudian kita belikan pelumasan agar kedap air ya, tidak mudah korosi.
Busing juga kita lumasi ya teman-teman, karena posisinya di dalam, jadi sekaligus ketika kita bongkar kita lumasi supaya agak tahan dengan air ya. Setelah busing terpasang, baru kita pasang beri yang sisi kiri arah motor ya, dengan cara yang sama, yaitu memukul secara merata kanan dan kiri seimbang supaya enak bearing masuknya. Kita pukul menggunakan bantuan as, gunakan palu 3 kilo ya teman-teman ya, minimal ya, supaya tenaga pukul kita itu tersalurkan. Kalau palunya terlalu kecilan ya mental-mental teman-teman. Oke, bearing sudah terpasang. Kita lakukan lap-lap sedikit ya. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung memasang roda di motor ya. Untuk pemasangan roda lakukan dengan cara sebaliknya teman-teman ya. Pasang gearbox speedometer, pasang busing roda, kemudian pasang sap roda dan kencangkan. Jangan lupa kencangkan baut-baut penguncinya. Oke teman-teman, sekian tutorial pemasangan bearing roda depan Jupiter MX pada kesempatan kali ini. Semoga konten ini bermanfaat buat teman-teman semuanya ya, dan jangan lupa dukung channel ini supaya dapat terus berkembang. Jangan lupa like and share ya, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.